Bertemu lagi bersama Ibu Irene. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai tinggi rendah nada, irama, dan juga mengenai hak dan kewajiban. Salah satu hak kita adalah mendapatkan air bersih dan juga kewajiban kita adalah menghemat air bersih itu. Sekarang, ayo kita coba hitung penggunaan air bersih teman-teman dari Siti. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 16. Di situ kita diminta untuk menghitung jumlah air bersih yang mereka gunakan. Lalu bagaimana ya caranya supaya bisa lebih cepat? Ayo kita berpikir. Menggunakan penaksiran. Penaksiran itu apa ya? Mari kita pelajari bersama. Penaksiran itu apa ya? Melakukan penaksiran sama juga melakukan perkiraan, sehingga penaksiran juga disebut dengan mengira-ngira. Jadi kita mengira-ngira suatu jawabannya itu apa. Nah, sebelum melakukan penaksiran, kita harus belajar dulu mengenai aturan pembulatan. Nah, mari kita simak bersama. Pembulatan dapat kita lakukan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan juga ribuan terdekat. Nah, bagaimana caranya? Sekarang anak-anak silakan dibuka buku paket halaman 16. Silakan dibuka dulu. Sekarang kita belajar mengenai pembulatan ke puluhan terdekat dulu. Nah, bagaimana caranya dan aturannya? Nah, untuk satuannya, jika satuan dari puluhan itu angkanya 5 ke atas, berarti kita bulatkan ke atas. Tapi jika di bawah 5, kita bulatkan ke bawah. Nah, di sini jika satuannya 5, 6, 7, 8, atau 9, kita bulatkan menjadi 10 karena puluhan. Nah, begitu. Nanti jika ratusan sudah berbeda lagi. Sekarang kita langsung coba untuk angka 543. Nah, 543. Berarti kita harus mengubah ke puluhan ya tadi. Jika kita ubah ke puluhan terdekat, maka kita harus melihat satuannya. Nah, ini satuannya berapa? 3. Nah, ini satuannya 3. 3 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5. Di bawah 5. Berarti kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Nah, sehingga angka 543 ini menjadi 540 gitu. Nah, tetapi jika angkanya ini 545, nah, bagaimana ya? Berarti kita juga lihat satuannya. Satuannya berapa? 5. Nah, tadi aturannya jika angkanya 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Nah, berarti kita bulatkan menjadi 550. Gitu ya anak-anak? Ya. Tadi kita sudah belajar mengenai pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, jika ratusan, jika bilangannya 50 sampai 99, berarti kita bulatkan jadi 100. Kita bulatkan ke atas. Namun jika kurang dari 50, kita bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Nah, tadi contohnya kita gunakan angka 543 ya. Nah, kita tulis lagi 543. Nah, berarti karena ini kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka kita melihat puluhannya. Puluhannya berapa? 4. 4. Angka 4 ini ya, berarti 43. Nah, ini 43. Berarti angka 43 ini lebih kecil dari 50 atau lebih besar? Lebih kecil. Kecil. Berarti kalau lebih kecil kita bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Berarti angka 543 ini dibulatkan menjadi 500. Nah, gitu. Namun jika angkanya 559 misalnya. Nah, puluhannya 59. Nah, puluhannya ini. Nah, berarti ini angkanya kan lebih besar dari 50. Nah, berarti jika lebih besar dari 50, kita bulatkan menjadi 600. Gitu anak-anak. Semoga paham ya? Ya. Nah,
sekarang kita akan coba latihan sekali lagi mengenai pembulatan ya. Sekarang kita coba bulatkan angka 7248 ke ratusan dan juga puluhan terdekat. Sekarang kita coba dulu ke puluhan terdekat. Tadi kalau ke puluhan terdekat kita lihat apanya? Satuannya berapa ini? 8. Berarti angka 8 ini lebih besar dari 5. Nah, berarti jika lebih besar dari 5 kita bulatkan ke atas, maka hasilnya menjadi 7250. Nah, itu. Sekarang jika angka ini 7248 kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti kita lihat puluhannya. Nah, puluhannya adalah angka 48. 48 itu 48 lebih kecil dari 50 kan? Nah, ya. Karena lebih kecil maka kita bulatkan ke bawah. Nah, maka angka ini menjadi 7200. Nah, itu ya. Nah, anak-anak tadi sudah belajar mengenai pembulatan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke penaksiran. Nah, kita akan belajar penaksiran hasil jumlah dan juga selisih bilangan. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu mengenai 3 jenis taksiran. Nah, untuk yang pertama ada taksiran rendah, yang kedua taksiran tinggi, dan yang ketiga taksiran terdekat. Nah, lalu bedanya apa saja ya? Mari kita cari tahu bersama. Sekarang anak-anak bisa membuka buku LKS halaman 21. Nah, yang pertama ada taksiran rendah. Jika kita menaksir ke puluhan terdekat, maka satuannya ini kita ganti dengan angka 0. Nah, begitu pula dengan ratusan dan juga ribuan. Berarti jika ratusan kita ubah puluhannya ke 0. Begitu. Nah, sekarang untuk taksiran tinggi. Dalam taksiran tinggi ke puluhan terdekat, angka nilai tempat satuan diganti 0 dan angka nilai tempat puluhan ditambah 1. Nah, contohnya angka 62. Nah, tadi mengatakan bahwa satuannya diganti 0. Berarti satuannya 2, kita ganti 0. Lalu puluhannya kita tambah 1. Kita tambah 1. Nah, maka 6 ditambah 1 kan 7. Nah, lalu yang 2 menjadi 0. Nah, maka menjadi 70. Begitu ya maksudnya. Ibu akan memberikan contoh taksiran rendah karena tadi belum diberi contoh ya. Misalnya angkanya 29. Nah, berarti tadi di dalam taksiran rendah itu satuannya diubah menjadi 0. Dan 2 ini tetap 2, sehingga angka 29 ini jika kita taksir ke rendah menjadi 20. Nah, seperti itu ya contohnya. Sekarang kita akan belajar mengenai taksiran terdekat. Ini yang ketiga ya berarti. Dalam taksiran terdekat atau taksiran terbaik, taksiran dengan melakukan pembulatan sesuai dengan langkah-langkah pembulatan. Nah, berarti ini yang kita gunakan nanti. Nah, karena ini merupakan taksiran ke pembulatan, berarti ini yang paling bagus untuk kita gunakan. Nah, seperti contoh yang akan Ibu berikan. Nah, misalnya 62 ditambah 28. Nah, kita lihat satuannya 2 ya, berarti ini 2. Kita bulatkan jadi berapa? 60. Lalu 28. 8 ini lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 30. Seperti aturan pembulatan tadi. Berarti 60 tambah 30 berapa? 90. Nah, begini caranya. Anak-anak, sekarang kita buka buku halaman 17. Di situ silahkan diperhatikan tabelnya. Di situ ada beberapa bilangan ya di situ. Sekarang kita akan menaksir bilangan tersebut sesuai dengan perintah yang ada di situ. Nah, ini yang pertama ada angka 45. Nah, 45 ini kita taksir ke puluhan terdekat.
kepuluhan terdekat, berarti 5 ini kita perhatikan karena dia satuannya. 5 ini sama dengan 5. Maka kita bulatkan ke atas. Jika kita bulatkan ke atas maka menjadi 50. Nah, kemudian untuk bilangan yang kedua ada angka 477. Nah, di dalam perintah kita diminta untuk mengubah ke ratusan terdekat. Berarti jika kita mengubah ke ratusan terdekat, kita lihat angka puluhannya. Puluhannya adalah 77. Nah, berarti angka 77 ini lebih dari 50. Karena lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga angka ini menjadi 500. Nah, untuk bilangan yang ketiga adalah 4567. Kita diminta untuk menaksir ke ribuan terdekat. Nah, caranya adalah kita membulatkan ratusannya ini. Kita memperhatikan ratusannya. Nah, berarti angka 567 ini lebih dari 500. Sehingga karena ratusannya ini lebih dari 500, maka kita akan membulatkan ke atas. Sehingga 4567 kita taksir menjadi 5000. Nah, untuk bilangan yang keempat adalah 23.458. Kita diminta untuk membulatkan ke puluhan ribu terdekat. Sehingga cara melakukan penaksirannya adalah dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. Sehingga kita akan melihat ribuannya. Nah, angka ini berarti lebih kecil dari 5.000. Nah, karena lebih kecil dari 5.000, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga angka 23.458 ini menjadi 20.000. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penaksiran terhadap penjumlahan yang sudah ada di sini. Nah, taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat, berarti ke puluhan terdekat. Jika ke puluhan terdekat berarti kita melihat satuannya. Ini satuannya 1, ini satuannya 7. Nah, 141 ini menjadi 140. Kemudian 247 ini menjadi 260. Sehingga langkah awal untuk melakukan penaksiran adalah melakukan pembulatan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan pembulatan kita melakukan operasi hitungnya. Nah, ini operasi hitungnya adalah dijumlah. 140 ditambah 260 adalah 400. Anak-anak, sekarang kita akan coba untuk menaksir pengurangan bilangan ini ke puluhan terdekat. Nah, ke puluhan berarti kita melihat satuannya 7 dan juga 4. Berarti ini 287 menjadi 290. Nah, untuk yang 144, karena 4-nya itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 140. Kemudian kita kurangkan 0, 9 dikurangi 4, 5, 2 kurangi 1, 1. Nah, sehingga seperti ini cara mengerjakannya. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan penaksiran operasi hitung yang sudah Ibu tulis di papan tulis ini. Ada angka 2345, 1256 dan 2357. Nah, kita akan menaksir ke ribuan, ratusan dan puluhan terdekat. Nah, untuk yang pertama kita akan menaksir ke ribuan terdekat. Nah, berarti jika kita menaksir ke ribuan terdekat, kita akan memperhatikan angka di samping kanan ribuannya. Berarti angka 3. Nah, anak-anak bisa memperhatikan angka 3-nya saja
atau bisa memperhatikan angka 345. Nah, dengan catatan, jika memperhatikan angka 3-nya saja berarti nanti angka 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5. Namun, jika memperhatikan angka 345, anak-anak harus tahu angka 345 ini lebih kecil atau lebih besar dari 500. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih enaknya, anak-anak bisa memperhatikan satu angka saja, yaitu angka 3 ini. Nah, langsung saja kita coba. 2345 ke ribuan terdekat. 3 itu lebih kecil dari 5, maka menjadi 2000. Kemudian 1256. Kita perhatikan angka 2 juga lebih kecil dari 5, maka menjadi 1000. Kemudian 2357. 2357. 3 berarti lebih kecil dari 5, maka menjadi 2000. Kita jumlah 0, 0, 0, 2 tambah 1 tambah 2, 5. Nah, maka hasil taksiran keribuan adalah 5000. Sekarang kita akan melakukan penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, berarti kita melihat angka di samping kanan ratusannya, berarti kita memperhatikan angka puluhan. Nah, ini puluhannya 4, berarti menjadi 2300. Kemudian angka yang kedua 1256, berarti angka 5-nya. 5 adalah 5, berarti kita bulatkan ke atas, jadi 1300. Kemudian 2357, 5 lagi, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 2400. Kita jumlahkan 0, 0, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10, nyimpen 1, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 2, 6, berarti hasilnya 6000. Nah, lalu yang terakhir kita akan menaksir ke puluhan terdekat. Berarti jika ke puluhan, kita harus melihat sebelah kanan angka puluhan, berarti adalah satuan. Nah, ini berarti satuannya adalah 5. 5 itu adalah 5, berarti kita bulatkan ke atas, maka menjadi 2350. Nah, lalu yang ini satuannya 6, lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, maka menjadi 1260. Nah, lalu yang ini satuannya 7, kita bulatkan ke atas juga menjadi 2360. Lalu kita jumlah 0, 0, 0, 0, 5 tambah 6, 11, 11 ditambah 6, 7, berarti 17, nyimpan 1, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 2 tambah 1 tambah 2, 5. Nah, sehingga hasil akhirnya 5970. Anak-anak, hasil sebenarnya dari angka 2345 ditambah 1256 ditambah 2357 adalah 5958. Nah, ini hasil aslinya. Maka kita akan melihat mana yang paling dekat. 5000 dengan 5958 terlalu jauh. 6000 lumayan dekat, namun ada yang lebih dekat. Nah, ini 5970. 5970 ini lebih dekat dengan angka 5958. Nah, sehingga menurut anak-anak mana hasil yang paling mendekati? Nah, pasti jawabannya adalah yang ini, yang ditaksir ke puluhan terdekat. Nah, begitu ya. Nah, demikian tadi pembelajaran dari Ibu mengenai penaksiran. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika terdapat kesulitan, silahkan meminta bantuan orang tua atau bisa langsung menghubungi Ibu melalui WA. Sampai jumpa.